Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu jalla wa ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita taufik, berikan kita hidayah, berikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat belajar sunnah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu asbabu as-sa'adah, sebab-sebab meraih kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika dia menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menceritakan kondisi tahapan penciptaan seorang manusia dalam perut ibunya. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya 40 hari pertama berbentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari ketiga berbentuk segumpal daging. Summa yursalu ilail malaku. Nah, ketika janin di bawah umur 4 bulan itu dia belum memiliki nyawa. Maka Nabi mengatakan, setelah berlalu 120 hari 4 bulan, kata Nabi, summa yursalu ilaihil malaku fayamfuhu fi ruha. Kemudian Allah mengutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Tugasnya 2. Apa tugas malaikat? Yang pertama, kata Nabi, fayamfuhu fihi ruha. Malaikat itu meniup roh pada janin yang telah berusia 4 bulan. Berarti di bawah 4 bulan janin itu belum memiliki nyawa. Makanya dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Suhaimi rahimahullah, beliau berpendapat, kata beliau, sebagian ulama mengatakan janin di bawah umur 4 bulan itu belum memiliki nyawa. Maka ketika gugur janinnya tidak perlu dimandikan, ya tidak perlu disolati, cukup langsung dikuburkan, dibungkus dikuburkan. Kenapa? Karena dia belum memiliki nyawa. Adapun setelah berlalu 4 bulan, janin itu telah bernyawa. Maka apabila dia wafat, dia gugur, janinnya gugur di atas 4 bulan, maka janin tersebut diperlakukan seperti orang dewasa. Yaitu dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Ya. Kemudian kata Nabi tadi,
Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah utus malaikat pada janin tadi. Tugasnya dua. Yang pertama tadi apa? Fayamfukhu fi ruh. Malaikat itu meniup roh. Maka janin setelah 4 bulan dia telah bernyawa. Kemudian tugas kedua, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah perintahkan malaikat itu mencatat 4 hal. Digariskan, dicatat sebelum semua manusia lahir ke muka bumi. Apa yang dicatat? Wa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'idun. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah mencatat 4 hal. Yang pertama rezekinya. Rizki wa ajalihi wa amali. Yang kedua catat amalannya, perbuatannya. Yang ketiga ajalnya, kematiannya. Kapan dia mati, dalam kondisi apa, dalam usia berapa, Allah telah catat. Yang keempat, syaqiyun aw sa'idun. Allah catat dia orang yang sengsara atau bahagia. Maka 4 hal ini telah Allah gariskan, telah Allah catat sebelum setiap janin lahir ke muka bumi ini. Maka jamaah, di antara 4 perkara yang Allah catat sebelum manusia dilahirkan, yang keempat kata Nabi, syaqiyun aw sa'idun. Sengsara atau bahagia. Maka kita membahas poin yang keempat, yaitu bahagia. Bagaimana seorang dikatakan bahagia? Apakah dengan memiliki harta yang banyak, punya rumah yang mewah, punya anak yang banyak, segala dia memiliki, apakah itu bahagia? Maka jemaah, kebahagiaan, keinginan setiap manusia. Setiap manusia pasti inginnya namanya bahagia. Apakah dia orang kafir atau dia orang beriman? Apakah dia orang baik ataupun dia orang jahat? Semua pasti ingin namanya bahagia. Akan tetapi jemaah, setiap dari manusia, setiap dari kita berbeda-beda pandangan tentang arti dari kebahagiaan itu. Dan bagaimana mencapai kebahagiaan tersebut? Ada yang merasa berpandangan bahagia itu kalau dia punya harta yang banyak. Semuanya bisa dia miliki. Walaupun dengan cara yang haram. Yang penting memiliki harta yang banyak. Punya rumah mewah, punya mobil, semua dia miliki. Ada yang berpandang bahwa bahagia itu punya pangkat, punya jabatan. Ada yang mengatakan bahagia itu dia punya titel. Bahkan ada orang yang dia mencari kebahagiaan dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Dia minum khamar, narkoba, karena dia merasa bisa menghilangkan kesedihan hati, gundah gulana dengan perbuatan tadi. Maka apakah itu bahagia, jamaah? Intinya jamaah, kata para ulama, as-sa'ada mahalluha fil qulub. Bahagia itu tempatnya dalam hati, bukan di harta. Harta itu sebab. Ya. Jadi kebahagiaan itu mahalluha fil qulub, tempatnya di dalam hati. Kayak setiap orang kalau hatinya bermasalah, sedih, gundah gulana, dia berusaha menghilangkan dengan perkara-perkara kadang yang mungkar pun dia lalui untuk menghilangkan kegundahan, kesedihan dalam hatinya. Maka kebahagiaan itu jamaah mahalluha fil qulub, ada di dalam hati. Makanya para ulama menyebutkan bahwa bahagia itu yang qasimu ila qismain. Bahagia itu ada 2 macam. Sa'adatul amma wa sa'adatul khassa. Kebahagiaan umum dan kebahagiaan khusus. Apa sa'adatul amma? Itu kebahagiaan umum yang Allah berikan kepada orang beriman dan orang kafir. Allah berikan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Semua akan merasakan. Apa bahagia umum tadi? Itu diberikan harta, diberikan
dapat istri, dapat rezeki anak, punya harta melimpah ruah, punya kebun, punya hewan ternak. Ini kebahagiaan bersifat umum. Sa'adatul amma, sa'adatul naqisah, wa ghair mumtadda, wa muakkata. Kebahagiaan umum, ini kebahagiaan yang kurang. Kenapa kurang? Karena akan hilang, ya, dengan hilangnya kenikmatan tersebut. Orang punya jabatan, hilang kebahagiaan tatkala jabatannya hilang. Orang punya harta kebahagiaannya akan hilang tatkala dia jatuh menjadi miskin. Ini namanya kebahagiaan umum bersifat kekurangan. Dan muakkata bersifat sementara. Akan hilang. Bisa jadi dia meninggalkan harta tadi, atau dia jatuh kemiskinan. Semua akan pergi meninggalkannya. Sifatnya muakkata. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 114, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri muqantarati minadz wal fiddah wal khail musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah apa? Zuyyina lin-nasi, dihiasi, diberi keindahan, pandangan indah dalam pandangan manusia. Cinta kepada apa yang diinginkan dari para wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah dari emas dan perak, wal khail musawwamah, kuda pilihan, wal an'am wal hars. Ya. An'am hewan ternak, hars kebun dan sawah. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kebahagiaan kehidupan dunia. Di dunia. Orang kafir, karena dia senang punya harta, tapi kebahagiaannya sifatnya sementara. Kebahagiaan yang kurang. Ada orang kafir, semua dia memiliki. Harta dia memiliki, kekayaan, semua dia memiliki. Tapi dia mati bunuh diri. Kenapa? Laisa lahu sa'adatun khassa. Dia tidak punya kebahagiaan khusus. Ketika ditimpa musibah, dia bunuh diri. Padahal semua dia dapat. Semua dunia dia miliki. Dengan uang dia bisa beli segalanya. Tapi, kenapa dia bunuh diri? Karena dia tidak punya tadi sa'adatun khassa. Apa sa'adatun khassa? Kebahagiaan khusus. Hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Orang beriman jamaah. Sa'adatun khassa, sa'adatun kamila muntadda. Ya, sa'adatun khassa itu kebahagiaan khusus, kebahagiaan yang sempurna dan berlanjut dunia dan akhirat. Orang kadang hidupnya sederhana, tapi hatinya tenang. Keluarganya tenang. Ketika menimpa musibah dia hadapi dengan tenang. Ada orang kaya, hartanya banyak tapi tidak tenang hidupnya. Bahkan dia gelisah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebahagiaan khusus. Harta yang dia peroleh dari kadang bercampur haram dan halal. Sehingga hatinya tidak tenang. Makanya jemaah, orang yang memiliki kebahagiaan khusus, dia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 108, ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia, Allah katakan, ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia, fa fil jannati khalidina fiha. Orang bahagia siapa nih? Kata Allah, adapun orang-orang yang bahagia, maka di surga tempat kembalinya mereka dan mereka kekal di dalamnya. Apa yang Allah maksud dengan orang bahagia ini? Itu sa'adatun khassa. Orang yang memiliki keimanan. Orang yang beriman kepada Allah. Makanya ada penyair Arab mengatakan, walastu arah anna sa'ata jam'a malin walakinna taqiyya huwa sa'idu
Walaysa sa'idul ladzi tas'ud dunyahu. Innas sa'idal ladzi yanju minan nar. Kata penyair Arab, wastu arah, saya meyakini bahwasanya kebahagiaan itu bukan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Walakinat taqiyya huwas sa'idu. Akan tetapi orang yang bertakwa dialah yang bahagia. Walaysa sa'idu ladzi tas'adu dunyahu. Bukanlah orang yang bahagia itu hanya bahagia di dunia saja. Walakinnas sa'idu ladzi yanju minan nar. Kata dia, tetapi orang yang bahagia yang sebenarnya adalah dia yang selamat dari siksa api neraka. Lihat, Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 185. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah dalam surat Al-Imran 185, setiap yang bernyawa akan pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, memiliki roh, pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian kata Allah, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang berhasil. Kuncinya bagaimana dia bisa selamat dari siksa api neraka. Setiap dari manusia jemaah, setiap dari kita ingin bahagia. Dan kebanyakan dari kita, dia banting tulang siang dan malam untuk meraih kebahagiaan yang sementara. Tapi dia lupa untuk meraih kebahagiaan bagaimana hidup bahagia setelah mati. Yang dipikir bagaimana bisa bahagia sekarang, bisa senang sekarang. Tetapi sedikit dari kita yang berpikir bagaimana bisa senang bahagia setelah mati. Maka kebahagiaan khusus hanya Allah berikan kepada orang beriman. Sa'adatun kamilah wal muntadda. Kebahagiaan yang sempurna dan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orang jemaah, dia memiliki dunia, akan tapi dia tidak punya keimanan. Dunia sementara, akhirat kekal. Apa yang dia dapat? Dia mendapatkan kenikmatan sementara yang mengantarkan kesengsaraan selama-lamanya. Makanya ada orang itu, dia mendapat nikmat sementara, tapi dia mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Ya. Makanya jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi membagi golongan manusia ya, menjadi 4. Kata Nabi, innamad dunya li'arbati nafarin. Dunia itu terbagi menjadi 4 golongan. Ini dibagi Nabi dari sisi ilmu dan memiliki harta. Nabi mengatakan yang pertama, rajulun ata'allahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang Allah berikan dia rezeki ilmu agama dan harta. Fahuwa ya'lam. Dia mengetahui hak Allah pada hartanya dan dia gunakan di jalan Allah. Ini orang fahuwa afdalul manazil. Orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Diberikan agama, diberikan ilmu dunia. Seperti siapa? Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Sahabat yang kaya, beriman. Dengan hartanya, dia gunakan menolong agama Allah. Dengan kekayaannya, dia membantu agama Allah. Ya. Dia bisa sedekah jariyah, ya, tapi dia punya iman. Yang kedua kata Rasul, rajulun ata'allahu ilman walam yutahu malan. Seorang yang Allah berikan dia ilmu agama, tapi dia tidak diberikan harta kekayaan. Hidupnya sederhana, tapi dia punya ilmu agama. Fahuwa yanwi, dan dia berniat dalam hatinya, lau kana li malan,
La amaltu mislu amal fulan. Kalau seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal seperti si fulan. Kelompok yang pertama tadi itu. Dia punya ilmu agama dan punya harta. Hartanya digunakan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Fahuma fi ajri sawa." Mereka dalam pahala sama, niatnya sama. Ini dua golongan yang beruntung. Ini termasuk sa'adatun khosoh. Bahagia di akhirat nanti. Yang ketiga kata Nabi, rajulun atallahu malan wa lam yu'tahu ilman. Seorang yang Allah berikan dia harta, tapi Allah tidak berikan dia ilmu agama. Maka dia gunakan hartanya berfoya-foya. Dia tidak mengetahui hak Allah yang ada pada hartanya. Dia gunakan bermaksiat di jalan Allah. Bermaksiat. Orang ini yang dikatakan apa? Kenikmatan sementara membawa kesengsaraan selama-lamanya. Dia bahagia di dunia. Tapi nikmat ini bukan kenikmatan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang ketiga, ini celaka nih. Yang keempat, rajulun lam yu'tillahu malan wala ilman. Seorang yang Allah tidak berikan kepadanya harta dan juga tidak punya ilmu agama. Susah di dunia, susah di akhirat. Kadang hidup tidur beralaskan koran dan beratapkan langit. Sudah susah, tidak kena agama Allah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Ini orang yang paling merugi. Tapi dia berniat dalam hatinya, laukana limalan. Kalau seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal seperti golongan yang ketiga tadi. Punya harta digunakan untuk kemaksiatan, berfoya-foya. Maka dia orang yang paling celaka. Susah di dunia, susah di akhirat. Maka jamaah, ini dua macam kebahagiaan. Sa'adatun amma wa sa'adatun khosoh. Kebahagiaan umum dan kebahagiaan khusus. Kebahagiaan umum Allah berikan pada semua orang yang baik dan jahat, beriman dan kafir. Ya, itu tadi diberikan nikmat apa? Cinta kepada perempuan, suka kepada perempuan, punya anak, punya harta berlimpah ruah, punya hewan ternak, punya kebun dan sawah. Tapi itu mataul hayatid dunia, kebahagiaan kehidupan dunia. Adapun kebahagiaan khusus yaitu orang yang memiliki keimanan. Beda, ikhwan. Orang yang beriman menghadapi hidup berbeda dengan orang kafir. Ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan, sangat menakjubkan perkara urusan orang beriman. Semua urusannya baik. In asaba syarra syakara, wa in asaba darra sabara. Kalau dia dapat nikmat, dapat kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia mendapat musibah, ujian, malapetaka, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Dua keadaannya baik. Mendapat nikmat bersyukur, mendapat musibah bersabar. Ada orang karena imannya lemah, ketika mendapat nikmat dia senang. Tapi ketika dia uji, dikasih ujian oleh Allah, dia kembali kepada kekafiran. Kembali meninggalkan perintah Allah. Ini iman munafik. Iman orang munafik. Dia kalau dapat nikmat, baru dekat dengan Allah. Kalau ada nikmat, kalau ada kesenangan, dia dekat dengan Allah. Tatkala diuji kesusahan, musibah, malapetaka, dia jauh dari Allah. Ini orang yang merugi. Belum tertancap keimanan dalam hatinya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah dua macam kebahagiaan. Maka di sana jamaah ada asbabu sa'adah. Sebab-sebab meraih kebahagiaan khusus. Sebab-sebab meraih kebahagiaan yang hakiki. Cara turuk lihusul ala sa'adatil hakikiyah. Cara untuk bisa meraih kebahagiaan yang khusus, kebahagiaan yang sebenarnya.
karena harta, ya, perempuan, anak, istri selagi itu semua sifatnya kebahagiaan yang sementara. Ya. Maka apa sebab-sebab cara untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki? Yang pertama jamaah, yaitu al-imanu billahi wal amalu soleh. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Orang yang beriman dan dia beramal soleh akan mendatangkan ketenangan hati, akan mendatangkan kebahagiaan. Allah sebutkan jemaah dalam surat An-Nahl ayat 97, kata Allah, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Apa kata Allah? Apa jaminannya? Kata Allah, falanuhyiyannaum hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, pasti kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sahabat Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan hayatun thayyibah, hayatun sa'idah, kehidupan yang bahagia. Itu kalau apa? Dia beriman dan beramal soleh. Allah berikan dia kehidupan yang bahagia dan Allah balaskan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Maka orang yang beriman, ya, dengan melaksanakan sholat, hatinya akan tenang. Melaksanakan ibadah, hatinya akan tenang. Betul akan dihadapi musibah, tapi dengan ibadah itu akan hilang gundah gulana dan kesedihan. Makanya Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, arihna bis sholat. Buatlah diri kita tenang dengan sholat. Dengan iman dan amal soleh, di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena sebab iman dan amal soleh, sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka ini jemaah, sebab yang pertama min asbabis sa'adah, yaitu apa? Sebab dengan beriman dan beramal soleh. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, beliau mengatakan, inna fil jannati jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Kata beliau, sesungguhnya di dunia itu ada surga yang apabila seorang tidak masuk surga itu, lam yadkhul jannatal akhirah, maka pasti dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Apa yang dimaksud surga sini? Itu iman. Halawatul iman, halawatul ibadah, keimanan yang Allah tancapkan dalam hati. Rasa manis ibadah yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal yang apabila ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ibadah. Apa itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilai mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Cinta karena Allah ada alamatul iman. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Kata Rasul, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan semua manusia. Suatu hari Rasul jalan bersama Umar bin Khattab dan memegang tangannya. Dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta habu ilai illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Apa kata Rasul? La ya Umar,
tidak ya Umar. Belum sempurna iman kamu sampai aku cintai daripada dirimu. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Rasul mengatakan, al-an, sekarang baru sempurna imanmu. Kecintaan sahabat kepada Rasul bagian dari keimanan. Dan mereka praktek bagaimana cinta mereka kepada sahabat, kepada Rasul. Abu Bakar jamaah ketika hijrah, Rasul hijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah. Di jalan, disebutkan dalam riwayat, dalam sejarah Kutubus Siyar, Rasul jalan bersama Abu Bakar. Jadi Rasul naik kuda, Abu Bakar jalan. Karena Abu Bakar itu dia ke depan kuda, kadang ke belakang, kadang ke sebelah kanan, kadang ke sebelah kiri. Rasul bertanya, ya Rasulullah, limadha fa'alta dzalik? Kenapa kamu melakukan itu ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut kalau ada yang memanah, panah itu akan kena kepada engkau. Ketika perang Uhud jamaah, perang Uhud, Rasul sebelum perang dimulai, Rasul wasiatkan kepada pasukan pemanah, jangan ada yang turun dari gunung sampai ada komando perintah dari saya. Maka mulailah perang Uhud. Mulai pertama kali perang, sahabat menang. Kaum kufar Quraisy pergi meninggalkan harta rampasan. Maka para sahabat pun lari untuk mengambil harta rampasan. Pasukan pemanah lupa dengan wasiat. Perintah Nabi, jangan turun dari gunung Uhud, jangan turun dari gunung sampai ada perintah dari saya. Ternyata mereka turun dari gunung. Lupa terhadap perintah Nabi SAW. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid ketika itu yang masih kafir, yang masih musyrik, dia dengan pasukan kudanya memutar dari belakang gunung Uhud, kemudian menyerang para sahabat ya, yang sedang berlari mengumpulkan harta rampasan. Ketika itu apa? Akhirnya pasukan musyrik balik lagi menyerang sahabat. Ya. Para sahabat membuat lingkaran membentengi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terkena panah. Bahkan ada sahabat ketika itu dia melindungi Nabi dan tubuhnya puluhan panah ada tertancap pada dirinya demi menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya mereka kepada Nabi melebihi cinta mereka kepada dirinya. Itulah sahabat Rasul. Mereka lebih cinta kepada Rasul daripada cinta kepada dirinya. Ini aplikasi penerapan dari hubbullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka sahabat itu senang ya mendengar suatu hari dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul sedang di majelis bersama sahabat. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Rasul, mana ada talah. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kata beliau, saya tidak menyiapkan banyak ibadah. Ya, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas, betapa gembiranya saya. Saya cinta Rasul. Saya cinta Abu Bakar. Saya cinta Umar. Walaupun amal saya belum menyerupai mereka. Karena Rasul mengatakan, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cintanya para ulama, cintanya orang soleh, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Minimal dia akan mendapatkan syafaat dari teman orang-orang soleh. Maka jamaah, ya ini sebab yang pertama. Di antara sebab bisa mendatangkan kebahagiaan yang hakiki adalah beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh. Ya. Yang kedua jamaah, min asbabi sa'adah al-iman biqada'illahi wa qadrihi. Beriman terhadap ketetapan dan takdir Allah. Fa innal insan idza amina bil qada wal qadar ahassa bi rahati nafsi wa insira sadri. Seseorang jika dia beriman kepada takdir dan ketetapan Allah, maka dia akan merasa
jiwa tenang. Dia akan merasa hatinya lapang ketika menghadapi sesuatu yang dia tidak suka. Menghadapi musibah, menghadapi cobaan, ujian. Kenapa? Karena dia yakin segala sesuatu, semua yang terjadi di muka bumi telah Allah catat, telah Allah gariskan 50.000 tahun sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Dalam hadis Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, kataballahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Kata Nabi, Allah telah mencatat, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Siapa yang bahagia, siapa yang sengsara, siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga, semua telah Allah catat. Tugas kita berusaha. Maka ketika Rasul mengatakan man minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Kata Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, tidaklah setiap dari kalian kecuali Allah telah catat tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Kata sahabat, untuk apa kita beramal ya Rasulullah kalau kita telah dicatat tempat di surga, tempat neraka? Kata Nabi apa? I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian karena setiap dari kalian akan dimudahkan dengan apa Allah ciptakan dia. Kalau Allah ciptakan dia penghuni surga, maka Allah akan mudahkan sebab-sebab untuk dia lakukan untuk beramal untuk amalan penduduk surga. Kalau dia penghuni neraka, Allah akan mudahkan dia melakukan sebab-sebab amalan yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka tugas kita ikhtiar, berusaha, dan kita sandarkan apa yang kita usahakan kepada Allah. Maka jemaah, beriman kepada takdir dapat menenangkan jiwa. Ya. Makanya ketika menghadapi musibah dia tenang. Berbeda dengan orang yang menghadapi musibah tidak beriman kepada takdir. Karena dia bisa putus asa. Bahkan dia bisa bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada takdir. Lemah keimanannya kepada takdir. Pada rukun iman kita yang nama apa? Antu'mina bil qadri khairi wa syari. Kamu beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Yang baik Allah takdirkan. Yang buruk Allah juga takdirkan. Semua yang terjadi di muka bumi ini Allah telah tetapkan, Allah takdirkan sampai kita masuk surga ataupun neraka. Maka kita yang beriman kepada takdir akan menghadapinya beda. Kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan. Maka Nabi dalam hadis Bukhari Muslim juga mengatakan, kata Nabi, al-mu'min qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'mini du'ifi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Kata Nabi, orang beriman yang kuat khairun wa ahabbu ilallah. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'mini du'if. Dari orang beriman yang du'if, yang lemah. Itu lemah keimanannya. Orang yang imannya kuat lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Kemudian kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kalian untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ketika kita berusaha, jangan lupa isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah. Kemudian kata Rasul, wala ta'jas. Janganlah kamu merasa lemah. Ya. Janganlah kau merasa malas. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Janganlah kau mengatakan setelah kau berusaha, kalau seandainya saya melakukan ini dan itu, mungkin tidak terjadi ini dan itu. Artinya apa? Jangan kita mengatakan setelah terjadi musibah kepada kita, kalau dulu saya tidak begini, tidak akan terjadi ini dan itu. Kalau saya tidak menikah dengan si fulan, tidak akan terjadi ini dan itu.
Kalau saya tidak pergi, tidak akan terjadi kecelakaan sama saya. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan apa? Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah kerjakan. Fa innallahu, kata Rasul, taftahu amala syaitan. Karena ucapan kalau seandainya itu membuka pintu syaitan. Ucapan kalau seandainya saya enggak begini, saya enggak begitu, tidak akan celaka. Ucapan lau ini, kata Nabi, membuka pintu syaitan, mendatangkan kesedihan, bisa membuat orang berputus asa, bahkan bisa membuat orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Dia bisa bunuh diri. Kenapa? Karena lemah keimanannya kepada takdir. Padahal dia memiliki dunia. Harta ada sama dia. Rumahnya mewah, mobilnya banyak. Tapi dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada takdir Allah. Allah telah mentakdirkan yang baik. Allah telah mentakdirkan yang buruk. Maka orang beriman, ketika menghadapi takdir Allah yang buruk, yasbir, dia bersabar. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan manusia ketika mengalami musibah itu ada 4 golongan. Ketika turun musibah, suatu dia tidak senang, ada terbagi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu at-tadajjur wa tasahud. Ini yang haram. Dia berkeluh kesah. Keluh kesah dengan hati, keluh kesah dengan lisan, keluh kesahnya dengan anggota badannya. Bagaimana keluh kesah dengan hati? Dia katakan Allah tidak adil. Saya kok dikasih musibah begini dan begitu. Lisannya berkata-kata ucapan yang tidak baik, mendatangkan kemurkaan Allah. Ucapan kata-kata yang Allah murka padanya. Kadang menangis-nangis dan teriakan jahiliyah. Keluar kata-kata binatang dari lisannya ketika turun musibah. Ini orang yang berkeluh kesah, tidak beriman kepada takdir. Atau dia berkeluh kesah dengan anggota badan. Dirobek-robek bajunya. Dipukul-pukul tubuhnya, wajahnya, pipinya. Atau dia menangis, dia meraung-raung. Ini orang yang tidak beriman kepada takdir. Berkeluh kesah, fahukmu haram. Hukumnya haram. Ini bukan ciri orang beriman. Ketika turun musibah, dia berkeluh kesah. Hatinya berkeluh kesah, lisannya berkeluh kesah, anggota badannya juga berkeluh kesah. Keadaan kedua, kata Syekh, dia as-sabru. Bersabar, berat. Tapi dia tahan hatinya, tahan lisannya, tahan anggota badannya dari perkara hal-hal yang bisa mendatangkan Allah murka dan marah kepadanya. Inilah perkara yang wajib bagi orang beriman. Dia sabar. Ketika ada uangnya dicuri, hartanya hilang, dia cari dengan sebab yang mubah, yang boleh. Bukan datang ke dukun dia. Ada orang ketika uangnya, hartanya hilang, datang ke dukun. Sudah diuji lagi oleh Allah, dia buat dosa lagi. Jatuh dalam kemungkaran yang paling besar. Kesyirikan. Kalau datang ke dukun, pasti dia nyembeli. Ini karena apa? Imannya lemah. Maka orang beriman, keadaan wajib ketika turun musibah, as-sabru, bersabar. Rasul dalam hadis Muslim, ya, ketika ada seorang wanita yang anaknya meninggal, sedang berada di kuburan, Rasul lewat bersama para sahabat. Apa kata Nabi kepada wanita yang sedang menangis? Ittaqillah wasbiri. Ittaqillah wasbiri, kata Nabi. Wahai perempuan, takutlah sama Allah dan bersabarlah. Apa kata wanita tadi? Dia tidak tahu kalau itu Nabi. Kata Nabi, kata dia, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Menjauhlah engkau dari saya. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kemudian Nabi pergi. Kata para sahabat, itu tadi Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia datang ke rumah Nabi, berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, a'rifkah? Saya tidak mengetahui kamu.
Apa kata Nabi? Inna sobra inda sodomatil ula. Sabar yang dinilai oleh Allah ketika pertama kali turun musibah. Apa sikap kamu ketika turun musibah? Apa kamu tahan hati kamu? Kamu tahan lisan kamu dari berkeluh kesah? Tahan anggota badan? Orang ketika turun musibah langsung merangis nangis dengan suara ini tidak bersabar. Setelah itu 2 hari saya sabar. Enggak. Itu bukan bersabar. Sabar yang dinilai oleh Allah adalah ketika pertama kali turun musibah. Kaifa mauqifuka? Bagaimana sikap kamu menghadapi ujian tadi? Ketika turun, astagfirullah, itu sabar tuh. Astagfirullah. Lisannya berzikir. Bukan mengeluh. Kenapa begini, kenapa begitu? Atau kata-kata kasar keluar dari lisannya. Kata-kata binatang keluar dari lisannya. Bukan orang beriman. Maka sabar yang diberi pahala oleh Allah adalah ketika turun musibah, bagaimana sikap kita menghadapinya. Kalau orang beriman, karena astagfirullahaladzim, lisan berzikir. Orang yang tidak beriman, keluar kata-kata kurang ajar, kata-kata tidak layak dari lisannya. Maka jamaah, ini kondisi kedua, ketika menghadapi musibah dia bersabar. Ini keadaan wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim. Yang ketiga, dia apa? Ar-ridho. Dia ridho. Sama terkena musibah atau tidak musibah, dia tenang saja, sama. Bagi dia sama. Karena dia beriman kepada takdir. Dia meyakini segala telah diatur oleh Allah. Dia tenang. Hartanya hilang, santai aja dia. Seperti orang yang tidak beriman, keluh kesah, gelisah, ya, sana sini, bahkan dia buat kemungkaran ketika turun musibah. Ya. Keadaan keempat, asyukur. Dia bersyukur. Dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ini orang yang meyakini di balik musibah ada pahala yang Allah berikan kepadanya. Di balik musibah ada surga. Lihat ikhwan, penyakit itu ada balasan surga kalau kita bersabar. Hadis Bukhari Muslim, Abdullah bin Abbas berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, "Ya Atha, ala urika mura'atan min ahli jannah?" Wahai Atha, maukah aku beritahukan kepada kamu, aku perlihatkan kepada kamu wanita penghuni surga yang masih hidup? Kata Atha, "Bala." Kata Abdullah bin Abbas, "Hadil mar'atu sauda kanat atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat." Kata Abdullah bin Abbas, lihat wanita hitam ini. Dia dulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra'u, inni atakasyaf, fadullah ta'ala li." Kata dia, "Ya Rasulullah, saya terkena penyakit ayan." Epilepsi, penyakit ayan itu seperti orang kesurupan, kejang-kejang, ya. Ini penyakit ayan dia. Wa inni atakasyaf, dan terbuka aurat saya kalau saya terkena penyakit epilepsi tadi. Fadullah ta'ala li, minta ya Rasulullah kepada Allah agar Allah sembuhkan saya. Rasul kasih dia 2 pilihan jamaah. Apa pilihannya? Kata Rasul, in sabarti walakil jannah fa illa ad'ulak. Kata Nabi, jika kamu bersabar, bagi kamu surga. Jika kamu mau, saya berdoa Allah sembuhkan kamu. Apa katanya? Asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya bersabar. Kemudian dia minta, ya Rasulullah, doakanlah sama Allah agar ketika saya terkena penyakit ayan, epilepsi, tidak terbuka aurat saya. Fada'alah. Maka Rasul mendoakan itu. Lihat. Di balik sabar atas penyakit yang menimpa kita, ada jaminan surga. Rasul juga dalam hadis Muslim mengatakan, ma yusibul muslimun min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukatu syakuha illa kafarullah min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecapean, kesedihan, gundah gulana sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai kafaratu dzunub, penggugur dosa baginya. Orang mukmin ya ikhwan, baina syakir wa sabir, antara bersyukur dan bersabar. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, mendapat musibah dia bersabar. Semuanya keadaannya khair. Semua kondisinya apa? Baik, ya. Maka beriman kepada takdir akan mendatangkan ketenangan jiwa, akan mendatangkan kelapangan dada, karena dia yakin setiap kebaikan kalau bukan takdir Allah tidak akan dia dapat. Setiap keburukan kalau bukan takdir Allah tidak akan menimpanya. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi,
Ya, kata Nabi apa? Walau istamat ummatu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis sur. Kata Nabi, kalau semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'u, kata Rasul. Mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Illa, kecuali ma katabahullahu laka. Kecuali apa yang Allah telah catat, takdirkan untukmu. Wa inistama'u. Sebaliknya kata Rasul, kalau mereka berkumpul, ala ayyadurruk, semua berkumpul ingin memberikan bahaya, mudarat kepada kamu, lam yadurruk. Nabi, mereka tidak akan mampu. Illa ma katabahullahu alaika, kecuali apa yang Allah telah catat kepadamu. Rufi'atil aklam, pena takdir telah diangkat, wajah fatisu, lembaran telah kering. Artinya semua telah digariskan. Tugas kita berusaha. Ya. Yang masa lalu kita lupakan. Yang masa depan jangan kita berkeluh kesah. Yang kita pikirkan masa sekarang, kita usaha. Jangan berpikir apa yang terjadi masa depan, kita nggak tahu. Tugas kita berusaha sekarang, yang masa depan kita sandarkan kepada takdir, tawakal kepada Allah. Ya, jemaah, ini diantara sebab meraih kebahagiaan yang kedua, yaitu beriman kepada takdir, ya, dan ketetapan Allah. Dan kita tahu jemaah, rukun iman kepada takdir itu ada 4. Rukun iman kepada takdir ada 4. Disebutkan al-ilmu wal kitaba wal masyiatu wal khalq. Ilmu, ya, kitabah, yaitu catatan, takdir, kemudian kehendak Allah dan cipta. Artinya apa? Rukun takdir yang pertama berilmu. Kita meyakini bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, yang lalu dan masa depan. Allah mengetahui segala yang terjadi, yang masa depan, yang lalu, apa yang ada terang-terangan ataupun tersembunyi. Semua Allah tahu. Yang kedua, kitabah. Bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu apa? Penetapan. Ilmu penetapan. Semua yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tidak akan keluar dari catatan dan takdir ketetapan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah. Kehendak. Apa yang terjadi semua dengan kehendak dan keinginan Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allah. Kata Allah, apa yang kalian kehendaki itulah Allah, itulah yang Allah kehendaki. Kita punya rencana, kita punya program. Kita hanya merencanakan, tapi menentukan Allah. Berapa banyak orang punya cita-cita, dia sudah berusaha, tapi yang ditakdirkan sama Allah lain. Dia ingin jadi guru, jadi pedagang, sarjana kuliah, sarjana pendidikan berubah jadi pedagang. Dia sudah berencana, buat rencana, tapi yang menentukan usaha kita Allah. Ya. Yang ketiga al-khalq, penciptaan. Allah menciptakan semua. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan kita dan Allah ciptakan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, Allah yang menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan Allah ciptakan perbuatan kalian. Allah ciptakan perbuatan kita, ikhwan, yang baik ataupun yang buruk. Maka tugas kita tadi apa? Berusaha. Kita berusaha menjauhkan diri dari keburukan dan berusaha mendapatkan manfaat. Apa yang kita dapat, itulah yang Allah tetapkan bagi kita. Ya, maka jemaah, faedah yang berikutnya apa? Sebab yang keempat, ya. Al-iktsar min dzikrillah. Memperbanyak berzikir kepada Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya kitab khusus, beliau menyebutkan tentang fawaidul zikir. Yatrudul syaitan, yatrudul hammi wal hazan. Zikir itu bisa mengusir syaitan, mengusir kesedihan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan gundah gulana. Orang, kalau sudah emosi, solusinya berzikir.
Maka Rasul mengatakan kalau orang marah, apa zikirnya? Bertauz. Auzubillah. Kenapa? Tatkala dia marah, setan masuk. Dia harus berlindung kepada Allah. Kalau setan sudah masuk, timbul musibah lebih besar lagi. Dia bisa bunuh orang. Bahkan bisa orang musibah itu kena ke orang lain. Maka dengan berzikir akan mengusir setan yang akan menguasai kita ketika kita marah. Rasul mengatakan, kalau dia marah kan, tahu. Kalau berdiri Rasul suruh duduk. Kalau sedang marah, berdiri duduk. Kenapa? Karena dia kalau berdiri itu dia bisa pukul orang, suruh duduk. Kalau enggak berbaring. Dengan zikir hatinya lapang. Istighfar tiap hari, hatinya lapang, baca Quran. Afdalul zikir ikhwan, qiraatul Quran. Zikir yang paling utama adalah baca Quran. La haula wala. Ada zikir sifatnya mutlak, waktunya kapan saja. Ada zikir sifatnya khusus, waktunya ditentukan, jumlah ditentukan. Seperti setelah sholat. Subhanallah 33 kali paling banyak. Ini ditentukan waktu dan jumlahnya. Ada zikir yang bebas, waktunya bebas, jumlahnya bebas. Seperti hadis Bukhari Muslim kata Nabi, kalimatani, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Dua kalimat kata Rasul, kalimatani, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan Allah, dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Sambil jalan, subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Ini waktunya bebas, jumlahnya bebas. Jadi zikir itu ada ditentukan waktu dan jumlah. Jangan kita karang-karang. Ada zikir bebas ditentukan waktunya, jumlahnya ditentukan. Ya. Maka nanti jadi perkara yang mengada-ada dalam agama. Maka berzikir jamaah mendatangkan ketenangan kepada jiwa, melapangkan dada dan mengusir kesedihan, menghilangkan gundah gulana. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bidzikrillah. Kata Allah, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubum, dan hati mereka tenang dengan apa? Bidzikrillah. Dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati akan tenang. Ketika ada kesedihan, ada musibah, perbanyak zikir. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir yang bebas, ikhwan. Astagfirullahaladzim. Perbanyak zikir, hati akan tenang. Tapi kalau ada ujian, musibah, kita tambah ikut hawa nafsu kita, akan semakin menyengsarakan hati. Bahkan tadi bisa mengakibatkan merugikan diri kita dan orang lain. Ya, maka az-zikru yatrudu syaitan, dapat mengusir syaitan dan menghilangkan al-hazan wal-ham. Hazan itu apa? Kesedihan yang terhadap perkara yang berlalu. Ham itu kesedihan yang dia pikir yang akan terjadi masa depan. Kalau saya gini, apa kerja saya, apa nanti saya jadi apa? Itu namanya ham. Rasul sering berdoa, Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari ham, hazan. Ham itu kegelisahan. Dia pikir gelisah terhadap apa yang akan terjadi masa depannya nanti. Nanti saya apa kerja saya, apa saya jadi apa? Ini enggak, Rasul mengatakan kita berlindung. Tugas kita berusaha sekarang. Jangan berpikir masa depan. Masa depan itu serahkan sama Allah. Dari kebaikan ataupun keburukan, ya. Jadi kesedihan itu dia memikir yang telah berlalu, ya. Kalau ham, gelisah terhadap apa yang akan terjadi pada masa depan nanti. Itu doa Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal jubni wal buli wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada ham, gundah gulana, gelisah dan kesedihan, ya. Maka jemaah, ini ya termasuk min asbabis sa'adah yang keempat. Apa tadi? Al-iktsar min dzikrillah, perbanyak berzikir.
Lihat surat apa tadi? A'radu ayat 28. Jadi jelas. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Yang kelima jamaah. Di antara mendatangkan sa'adatul khosah, kebahagiaan khusus, al-qana' birizkillah. Merasa cukup, qana'ah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Qana' lawannya tamak, tomak. Tamak itu rakus. Ya. Rasul dalam hadis Muslim mengatakan, kata Nabi, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'allahu bima atahu. Kata Nabi, telah beruntung orang yang Islam, diberikan rezeki secara cukup, wa qanna'allahu bima atahu. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah berikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa cukup. Ini qanaah. Sifat seorang mukmin merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada. Lawannya tamak, rakus. Kalau rakus itu tidak merasa cukup dia. Punya satu, bingung punya yang lain. Yang jadi masalah, rakusnya menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan dunia yang sementara. Itu problemnya. Ya. Maka kekayaan hati itulah qanaah. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, laisal gina bikathratil ard, walakin gina nafs. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang kaya itu adalah orang yang memiliki harta kekayaan. Kan tapi orang yang kaya sebenarnya gina nafs, kekayaan jiwa, itu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini akhwan termasuk sebab mendatangkan kebahagiaan. Makanya Nabi dalam hadis Bukhari Muslim juga mengatakan, kalau melihat nikmat dunia, lihatnya ke bawah. Kalau agama, lihatnya, sudah Bukhari Muslim mengatakan apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu azdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Kata Nabi, lihatlah kalian kepada orang yang lebih rendah di antara kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kau memandang, melihat kepada orang di atas kalian dalam masalah nikmat. Fa innahu azdaru alla tasdaru nikmatallah. Hal itu bisa membuat kalian tidak merasa nikmat Allah sedikit kepada kalian. Kalau lihat kita punya mobil, kita punya rumah. Alhamdulillah masih ada orang yang punya kos. Dia nggak punya kos. Kita punya sepeda, masih ada orang yang jalan kaki. Kita punya motor, masih ada orang yang belum punya motor, dia punya sepeda. Kita punya mobil, masih ada orang yang punya mobil. Lihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas. Ya Allah, saya belum punya mobil. Dia sudah punya mobil. Akhirnya apa? Karena dia harus mencuri. Kan dia melihatnya ke atas. Akhirnya apa? Kadang bisa timbul penyakit dengki, hasad. Kenapa kok keluarga saya itu supaya saya bisa kaya, saya nggak kaya? Timbul kedengkian, hasad. Dengki itu ingin menghilangkan nikmat dari orang yang dia dengki. Dia ingin mendapatkan nikmat itu. Ini kenapa? Adamul qana'a bima qasamallahu lahu. Tidak merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Ketua ikhwan, nikmat yang paling besar itu nikmat agama. Rezeki yang paling besar rezeki agama. Makanya kata Allah, ar-rizqu rizqan, rizqun fid din wa rizqun fid dunya. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki dalam masalah dunia dan rezeki dalam masalah agama. Rezeki masalah dunia Allah berikan kepada orang kafir, orang baik. Orang kafir, orang beriman, orang baik dan orang jahat. Tapi rizqun fid din, rezeki agama Allah berikan pada orang khusus, hidayah. Rasul dalam hadis sahih disahihkan Al-Albani, Rasul mengatakan, qasamallahu akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah telah membagi akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah bagi rezeki-rezeki kalian. Wa innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Wa innama yu'ti din liman yuhib. Kata Nabi, Allah berikan dunia kepada orang yang Allah suka dan orang yang Allah tidak suka. Wa innama yu'ti dina liman yuhib.
Dan Allah berikan agama, hidayah ikhwan, hanya kepada orang yang Allah cintai. Hidayah ikhwan, petunjuk paling mahal. Tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Maka bersyukur kita dapat hidayah. Harus kita jaga. Hidayah itu bisa hilang dari hati kita. Bagaimana menjaganya? Sering bergaul dengan orang soleh dan menghadiri majelis ilmu. Maka itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Lihat paman Rasul Abu Thalib, anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, istri seorang nabi, anak seorang nabi, pamannya Rasul Abu Thalib, pamannya membelanya mati-matian, mati demi membela Rasul, tidak mendapatkan hidayah. Berarti hidayah itu mahal. Tidak semua orang dapat, hanya pilihan orang-orang tertentu. Allah bukan milik karena harta, karena keturunannya. Keturunan Rasul coba, keturunan Ahlul Quraisy, paman Rasul, Abu Lahab, paman Rasul. Yang dapat hidayah tidak semua. Maka kita harus jaga. Hidayah jemaah harus dijaga. Harus dijaga dengan menjaga lingkungannya, menjaga teman gaulnya, dan sering mendengar nasihat atau menghadiri majelis ilmu. Jadi jemaah, itu yang kelima. Di antara sebab meraih kebahagiaan, al-qana' bima razaqallah, bima qasamallahu lana. Merasa qanaah cukup dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Yang keenam jemaah, min asbabis sa'adah, di antara sebab kebahagiaan, an ya'lamal mu'min ilmal yakin. Hendaknya seorang mengetahui dengan ilmu yakin yang pasti, annal sa'adah al-hakikiyah hiyal akhirah. Bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah negeri akhirat, bukan dunia. Antum memiliki semuanya. Hidup antum berapa lama? Gak sampai 100 tahun. Rasul dalam hadis Tirmizi mengatakan, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqallu man yajuzu zalik. Umur umatku, kata Rasul, berkisar antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati itu. Yang 100 sedikit, bisa dihitung dengan tangan, jari jemari. Tapi umat sebelumnya panjang. Nabi Nuh saja disebutkan dia berdakwah 950 tahun. Umurnya 1000 tahun. Berdakwah 1000 tahun. Umur kita pendek, tapi amalnya dilipat gandakan. Itu kelebihan umur kita. Pendek umurnya, tapi amalnya apa? Dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Maka sedikit umur kita. Dunia sangat sebentar. Belum kita dikubur. Dikuburkan lebih lama daripada dunia. Lihat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan kafir, durhaka. Berapa lama dikubur? Pada kuburan itu barometer. Ukuran alam setelahnya. Kalau dikubur dia selamat dari siksa dan azab kubur, maka setelahnya akan mudah. Dalam hadis Tirmizi, suatu hari Utsman bin Affan duduk di kuburan. Kemudian dia menangis. Bercucur air matanya sampai jenggotnya basah. Ada sahabatnya bertanya, ya Utsman, Rasul menyebutkan siksa neraka, kamu tidak menangis. Tapi kenapa kamu menangis karena kuburan ini? Kenapa engkau menangis karena kuburan ini ya Utsman? Apa kata Utsman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwala manzil min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Nabi, kata Utsman, saya mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya kuburan itu tempat singgah pertama kali dari negeri-negeri akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat dari azab dan siksa kubur, fama ba'dahu aisara minhu, setelahnya akan mudah baginya. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak selamat disiksa di kubur, berarti setelahnya akan sulit bagi dia. Karena dia terkena siksa dan azab kubur. Maka sering kita berdoa, Pak, doa kita ketika sebelum salam tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri. Kita, ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari siksa neraka dan dari siksa azab kubur. Itu akan mengenai orang-orang yang mati dalam keadaan bawa dosa dan belum bertobat kepada Allah. Tapi jemaah, ini dunia sementara, akhirat kekal. Ini keyakinan kita.
Dunia sementara, akhirat kita. Walad darul akhiratu khairun wa abqa. Kata walad darul akhiratu khairun wa abqa. Sungguh negeri akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara. Kita kalau masuk surga kekal. Di surga tidak ada kerja, tidak beramal soleh, tinggal menikmati. Surga yang tua akan jadi muda. Pernah Rasul menyebutkan hadis, kata Rasul di surga tidak ada nenek-nenek. Di depannya nangis nenek-nenek. Ya Rasulullah, kenapa di surga tidak nenek-nenek? Kata Rasul, di surga semua akan menjadi muda. Umurnya kembali menjadi 33 tahun. Disebutkan dalam riwayat seperti umurnya Nabi Isa wafat. 33 tahun. Jadi yang tua akan jadi muda. Semua nikmat. Tidak ada kentut, tidak ada berat, tidak ada capek. Semuanya nikmat. Nikmat yang tiada tara. Nikmat surga tidak pernah terlintas. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, nikmat surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatar al qalbi basar. Nikmat surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh kuping. Bagaimana indahnya surga. Dan belum pernah terlintas dalam hati kita bagaimana indahnya surga itu. Yang indah di dunia ini tidak akan sama dengan keindahan surga. Sifat kekal. Maka orang yang cerdas jamaah, dia menyiapkan diri sekarang untuk kehidupan setelah mati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ulama ketika sahabat bertanya, ayul mu'min akyas? Siapakah orang beriman yang cerdas? Kata Nabi, orang beriman yang cerdas adalah orang yang menyiapkan diri setelah mati. Menyiapkan diri apa? Untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Kebanyakan dari kita banting tulang siang malam, dia pikir untuk bahagia dunia saja. Tapi dia lupa bagaimana bisa senang setelah mati. Dia lupa berpikir berusaha bagaimana bisa bahagia setelah mati. Sedikit dari kita yang berpikir bisa bahagia setelah mati. Kebanyakan manusia yang dilihat sekarang bagaimana bisa bahagia dunia ini. Tapi dia lupa semakin bertambah usia dia, semakin dekat dengan kuburan, tempat tinggalnya setelah mati yang sempit. Semakin bertambah usia dia, semakin dekat dengan malaikat pencabut nyawa. Maka kita semakin bertambah usia kita, semakin introspeksi diri. Perbanyak amal kebaikan. Karena sebab amal kebaikan itulah nanti tempat kita di surga. Karena surga itu 100 tingkat. 100 tingkat. Yang paling tinggi itu apa? Yang dekat Jannatul Firdaus. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, inna fil jannati mi'atu darajat. Ma baina darajatin kama ma baina sama'i wal ard. Di surga itu 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya seperti antara langit dan bumi. Fa idza sa'altallahul jannah fas'alu firdaus, kata Rasul. Jika kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'la jannah wa awsatul jannah. Sungguhnya dia adalah surga yang paling di atas dan surga di tengah-tengah. Di atasnya Arsy Rahman. Itu ya kawan. Jadi surga 100 tingkat. Semua tergantung dengan amalan kita di dunia ini. Semakin berkualitas amal kita, ikhlas, dan ada petunjuk dari Nabi, semakin tinggi derajat surga kita. Maka yang sudah melaksanakan wajib, ditambah dengan amalan sunnah. Ya, kita sudah sholat waktu, tambah sholat rawatib. Sholat rawatib ada berapa? Ada 12. Apa keutamaan sholat rawatib? Kata Nabi, man hafidah sintaini asar raka'atan fil yawm wa layla bunya lahu baitun fil jannah. Siapa menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan surganya Allah bangunkan rumahnya di surga. Bangun rumah jamaah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Ini sholat sunnah wajib. Siapa yang menjaganya siang dan malam, Allah bangunkan rumahnya di surga. Subhanallah. Ini semua apa? Harus ada amalan. Amal soleh kita. Tapi jemaah, yang terakhir kita tutup, ya. Di antara sebab untuk meraih kebahagiaan, khusus kebahagiaan hakiki, adalah seorang harus berusaha
melupakan segala keburukan, musibah yang dia lalui di masa lalu. Dia harus lupakan, berusaha melupakan kesedihan, musibah yang dia hadapi pada masa lalu. Dan dia berusaha ya untuk tidak gelisah memikirkan apa yang terjadi di masa datang. Karena ada orang itu, dia setelah lulus dari sekolah, kuliah, dia pikir masa depan, saya jadi apa nanti kalau sekolah ini. Kadang penyebab kesedihan, dia pikir yang telah berlalu dari dia. Kecelakaan, musibah. Kenapa saya begini ya, kalau dulu saya nggak begitu, nggak akan terjadi seperti begini. Ini menambah kesedihan, menambah gundah gulana. Makanya Nabi tadi apa, di hadis Bukhari Muslim itu kata Nabi apa, ketika dia mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah engkau mencari apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada wala ta'jas. Janganlah kamu malas, janganlah kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan jika kamu ditimpa musibah, kalau seandainya telah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan itu akan terjadi. Fa innallahu kata Rasul taftahu amala syaitan. Karena ucapan kalau seandainya itu dapat membuka pintu syaitan. Apa? Menyebab kesedihan, menyebabkan putus asa, bahkan bisa menyebabkan seorang bunuh diri. Karena dia pikir musibah yang dihadapinya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, setiap musibah, keburukan, pasti Allah akan kasih jalan keluar buat dia. Dengan syarat dia bertakwa. Karena Allah telah jamin. Allah sebutkan dalam surat Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Antum perhatikan jemaah, kisah Ashabul Kahfi. Di ayat 9, surat Al-Kahfi itu, Allah sebutkan sampai ayat 26. Mereka ketika lari dari rumah, ingin menyelamatkan tauhid mereka, keimanan mereka, dia tidak berpikir akibatnya, dia hanya bersandar kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka. Allah tidurkan ketika mereka lari ke gua, Allah tidurkan mereka 309 tahun. Tubuhnya tidak binasa, tubuhnya tidak punah. Bayangkan, 309 tahun tidur. Allah selamatkan mereka. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Dia bertakwa. Ketika sehat, ketika senggan, dia kenal Allah. Maka ketika susah, Allah berikan pertolongan kepadanya. Nabi mengatakan dalam hadis, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah Allah, kenallah Allah ketika kamu sehat, ketika kamu senggan. Allah akan tolong kamu ketika kamu susah. Tadi Ashabul Kahfi itu, ketika sehat, senang mereka ingat sama Allah. Ketika susah, Allah lindungi mereka. Allah beri mereka pertolongan. Ini namanya ma'iyyatullah khasah. Kebersamaan Allah yang khusus kepada orang-orang beriman. Allah lindungi mereka. Allah beri pertolongan ketika mereka dalam keadaan menghadapi kesulitan. 3 orang yang masuk gua itu, kemudian tertutup guanya. Mereka, kenapa Allah beri pertolongan kepada mereka? Dia berdoa, mereka semua berdoa, batu bergeser. Ketika sehat, mereka ingat sama Allah. Mereka mengenal Allah. Ada orang ketika sehat lupa sama Allah. Ketika susah baru kenal Allah. Mana Allah bisa minta pertolongan kepada dia? Maka ingatlah Allah. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka. Ingatlah Allah ketika kita lagi sehat, kita lagi senggan, Allah akan beri pertolongan kepada kita tatkala kita susah. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita sampaikan. Kita telah sebutkan tadi, kebahagiaan itu ada 2 macam. Sa'adatun amma wa sa'adatun khassa. Kebahagiaan umum dan kebahagiaan khusus. Kebahagiaan umum Allah berikan kepada orang beriman, kepada orang kafir, kepada orang baik, kepada orang jahat. Tapi kebahagiaan umum sifatnya apa? Naqisah wa muakkata. Sifatnya kurang. Kenapa kurang? Karena nikmat kebahagiaan itu akan hilang dengan nikmat yang dia dapat dunia tadi. Sifatnya muakkata, hanya di dunia, tidak sampai di akhirat. Adapun kebahagiaan khusus sifatnya kamila wa muntadda. Sifat
Kebahagiaan khusus hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Sifatnya apa? Sempurna. Dan berlanjut dunia sampai masuk ke dalam surga. Maka kita harus mencapai bagaimana bisa mendapat kebahagiaan khusus dengan sebab tadi. Pertama, beriman dan beramal soleh. Yang kedua apa tadi? Beriman kepada takdir baik dan buruk. Yang ketiga, memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang keempat, qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Yang kelima, kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah negeri akhirat. Yang keenam apa? Kita berusaha menghilangkan segala keburukan yang kita alami, melupakan keburukan, musibah yang kita alami di masa lampau, dan kita tidak usah berpikir menjadi gelisah dengan apa yang terjadi masa akan datang. Kita pikir yang sekarang hari ini kita usahakan. Adapun masa depan, tawakal ala Allah, sandarkan kepada Allah. Kita berusaha, Allah akan tentukan masa depan kita. Ya, semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.